Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom untuk kita semua, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini kita ambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Renungan ini kita beri judul Setia dan Bertanggung Jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Kalau kita mau minta tolong untuk membantu mengerjakan sesuatu, mintalah kepada orang yang sibuk dan memiliki banyak pekerjaan. Karena merekalah yang tahu menghargai dan memanfaatkan waktu di tengah kesibukan mereka, sehingga mereka akan berusaha mengatur waktu yang sempit dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diminta. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melihat waktu, entah sesempit apapun, sebagai rahmat atau kesempatan untuk mengerjakan yang baik dan berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus mengemukakan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang akan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Lalu sebelum dia berangkat, dia memberikan 10 uang mina kepada hamba-hambanya untuk digunakan berdagang sehingga menghasilkan keuntungan. Tapi karena ada yang tidak menyukainya, maka tidak semua hamba-hamba itu bersedia mengembangkan uang mina yang diberikan. Maka ketika dia datang dan meminta pertanggungjawaban, hamba yang setia dan mengembangkan uang mina itu dipuji dan diberi tanggung jawab sesuai dengan hasil yang diberikan. Sedangkan kepada hamba yang tidak mengembangkan uang mina itu tidak diberi lagi tanggung jawab, dan malahan uang yang sebelumnya diberikan diambil dan diberikan kepada orang yang mau mengembangkan uang tersebut. Kisah yang diungkapkan Yesus ini adalah kisah tentang kesetiaan dan pertanggungjawaban. Sama seperti para hamba yang diberikan uang mina oleh tuannya itu untuk dikembangkan, kita pun menerima banyak rahmat dan tanggung jawab dari Tuhan yang juga harus kita kembangkan. Dan rahmat terbesar yang kita terima adalah keselamatan, karena dosa-dosa kita telah diampuni, telah ditebus dengan darah Kristus. Dari kita juga dituntut kesetiaan untuk taat kepada Sang Pemberi rahmat dan menunjukkan kesetiaan itu dengan melaksanakan tanggung jawab untuk mengembangkan apa yang sudah kita terima. Lalu bagaimana kita mengembangkan rahmat-rahmat itu? Rahmat penebusan yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita telah menjadikan kita anggota kerajaan Allah. Dan kita bertanggung jawab menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu situasi di mana Allah yang menjadi raja, sehingga yang ada hanyalah kebaikan dan kebenaran. Maka menghadirkan kerajaan Allah juga berarti membawa lebih banyak orang kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya menjauhkan orang dari Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita ini diberi banyak rahmat kalau kita melihat diri kita ya. Entah itu tenaga, entah itu rahmat waktu, rahmat pikiran, bakat-bakat, kemampuan materi, dan lain-lain yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ketika orang lain membutuhkan kita dan kita bisa membantunya, mari kita bantu dan jangan mengelak atau menunda. Ketika kita mungkin diminta untuk membantu pelayanan di gereja, terimalah tugas itu sepenuh hati. Ketika sesama membutuhkan bantuan kita, mari kita bantu.
Ketika orang lain sedang membutuhkan kehadiran kita, waktu kita untuk mendengarkannya, mari kita memberikan waktu untuk mendengarkan dia. Ketika orang membutuhkan doa-doa kita, mari kita doakan mereka. Selama Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk berbuat baik demi pengembangan kerajaan-Nya, mari kita lakukan dengan tulus dan setia. Jangan sampai apapun yang diberikan pada Tuhan pada kita nanti diambil karena didapatinya kita tidak setia dan tidak mampu mengembangkannya. Dan agar hal itu jangan terjadi, ada hal yang harus kita waspadai. Kalau kita lihat tadi perumpamaan yang dikemukakan oleh Yesus, kebencian kepada raja itu telah menyeret para hamba pada ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Kebencian yang menyelimuti hati mereka membuat mereka tak mampu menghasilkan apapun. Kita pun harus menjauhkan rasa benci dari diri kita. Karena kebencian akan melumpuhkan kita dan akan membuat kita tidak mampu melakukan apapun. Padahal kelak Kristus akan datang untuk kedua kalinya di akhir zaman dan meminta pertanggungjawaban dari kita. Kalau kita sudah mengembangkan dengan setia segala rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita akan dipuji dan kepada kita akan ditambahkan lagi rahmat yang berkelimpahan. Tetapi jika kita didapatinya tidak setia, semua yang ada pada kita akan diambilnya. Maka marilah kita para bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan setia mengembangkan rahmat-rahmat yang kita terima dari Tuhan. Semoga Tuhan mendapati kita tetap taat dan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.